Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran pada para ustaz. Yang kita tunggu-tunggu terakhir adalah dari Bapak Amin Rais yang akan memberikan pengajian terakhir sekaligus doa penutup. Maka dari itu marilah kita sambut bersama beliau Ustaz Profesor Dr. Haji Amin Rais MA untuk memberikan tausiah pamungkas pada malam hari ini. Mari kita sambut bersama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya mohon maaf terlambat karena sesuatu yang saya ceritakan nanti belakangan. Mengapa saya terlambat? Nah, sebelum itu saya ingin membuat catatan tambahan yang disampaikan Ketua Pengawal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Ustaz Kiai, saya kira juga imam penting, misalnya imam besar itu ya, ini juga besar juga begini ya, Ustaz Bahtiar Nasir. Nah, saya akan berbicara secara lugas mengapa Pilkada DKI itu mengguncangkan seantero negeri, karena sejatinya masa depan negeri kita ini akan amat sangat ditentukan oleh hasil Pilkada di DKI. Mengapa? Saudara, tolong perhatikan. Saya lahir setahun sebelum proklamasi, dan saya hidup di tengah keluarga Muhammadiyah dan Masyumi, sehingga sejak kecil saya sudah mendapatkan sosialisasi tentang perpolitikan ala kadarnya sesuai dengan usia remaja, pemuda, dewasa, apalagi setelah jadi orang tua, apalagi sekarang ini sudah menjelang maghrib ya. Nah, saya mengatakan belum pernah negeri muslim terbesar yang namanya Indonesia ini dalam keadaan yang sekritis dan mengkhawatirkan seperti yang kita alami sekarang ini, yang kemarin saya sampaikan dalam khutbah Jumat di masjid ini. Saya mengatakan ada seorang ekonom neolib, ini pentolanya kapitalisme, namanya Milton Friedman. Ini juga dulu mengajar di Chicago, di tempat saya. Dia punya kata-kata yang sudah dikutip di mana-mana, terkenal sekali. Bunyinya, the combination of political power and economic power in the same hands is the sure recipe for tyranny. Artinya, kombinasi kekuatan politik dan kekuatan ekonomi di satu tangan itu adalah resep yang cesplang untuk munculnya tirani, yaitu penindasan minoritas atas mayoritas. Nah, saudara, ini saya tahu direkam, teman-teman dari BIN ada di sini, teman-teman dari Bareskrim mungkin di sini juga untuk memamakai saya. Masih ada. Ya. Saya mengatakan saya bisa berdebat dengan Pak Jokowi sepanjang kapan aja ya, bahwa maaf ini Pak Jokowi, ini saya ekspresi anak negeri ya, yang dijamin dalam dasar, bahwa sejatinya Pak Jokowi dan Pak Ahok itu dua boneka politik dan ekonomi dari kekuatan asing. Saya kaget waktu kampanye Pilek itu ya, ini Pak Jokowi ini
berkali-kali mengatakan Indonesia harus jadi poros maritim di Asia bahkan dunia. Nah, kemudian saya buka, ini sarjana kehutanan S1 dari UGM, kok tiba-tiba jadi ahli kelautan. Saya agak heran. Jebulnya itu ternyata tim pemenangan Pak Jokowi dan Yusuf Kala ini sudah berkali-kali sowan ke Beijing dan di sana diperkenalkan dengan obor EDOR, One Belt One Road, yaitu dalam rangka mengepakkan sayap ekonomi dan politik dan militernya itu, maka Beijing itu membuat jalan sutra dari Beijing terus lewat Asia Tengah sampai ke Turki, sampai ke Eropa. Kemudian jalan sutra itu One Road, jalan sutra itu dari laut Cina Timur, laut Cina Selatan sampai ke Asia Tenggara, melewati Selat Malaka itu, kemudian menuju ke pantai menuju ke terus ke barat ya, sampai ke Babel Mandeb. Untuk apa? Untuk lagi-lagi menguasai ekonomi dan jalur perdagangan bisnis internasional di kawasan Asia sampai ke Timur Tengah. Nah, saudara-saudara, orang berpikir sederhana tahu bahwa poros maritimnya rezim ini jadi subordinat ya, jadi apa? Jadi pelayan dari kepentingan ekonomi Cina itu. Saya tahu ini direkam, jadi malah supaya didengar oleh mereka. Kemudian seluruh proyek pembangunan infrastruktur itu diberikan ke Cina. Jadi semua pembangunan dari PT UL sampai kereta api cepat, semua pelabuhan bandara, semua pelabuhan laut itu yang membangun adalah Cina. Ya, seperti apa? Sekarang sini ya, insya Allah alam ayyurah, tidak ada masalah. Terus sekalian, jadi kita ini menghadapi hal yang paling mengkhawatirkan. Nah, sekarang lihat dunia Islam terbentang dari Merauke sampai Maroko, ya. Dari Pacitannya Pak Yudhoyono itu sampai Kazakhstan, Uzbekistan, ya, Lituania, Estonia, itu adalah dunia Islam. Sekarang perhatikan, ya, negeri Muslim mana yang belum hancur? Suriah hancur, Irak sudah lebih dulu hancur, Afghanistan juga hancur, Sudan sudah pecah, Yaman pecah, kemudian Irak, Libanon, ya, dan lain-lain. Ya. Itu membayangkan kapan bangkit itu sudah sulit. Jadi Al-Arabi al-Islami, Muslim semi Islam dan Arab sudah ganti menjadi Muslim ini yang mencekam, yang menunjukkan masa depan yang kita semua jadi pesimis. Nah, ini negara terbesar Muslim di muka bumi. Jangan dalam bahasa Jawa kita jangan leda-ledi, ya, nggak boleh, ini sungguh-sungguh, ya. Sekalian, jadi saya yakin sekali, ya, Cina itu
yaitu mengembangkan saya untuk membuka lapangan ruangan hidup. Karena sudah sesak napas di mainland, di daratan Cina itu, maka Indonesia jelas merupakan sasaran yang strong untuk membuka negeri kita ini agar mereka bisa mengungsikan, mengekspansikan penduduknya itu, tentara dan lain-lain ke Nusantara yang kita cintai ini. Coba Anda nanti pulang buka YouTube, ya. Klik ya, Habib Zakiri, mencak itu sudah. Ya, nanti Anda akan melihat ini Pak Habib Zakiri, Menteri Tenaga Kerja itu melakukan sidak ke tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia, kemudian badannya besar-besar, gagah-gagah. Saya 4 kali ke Cina, saya melihat ke Shanghai, ke Shenzhen, ke Guangdong, ke Beijing, ya. Kemana-mana yang namanya buruh ya seperti buruh itu kan juga agak urusan ya. Tapi ini Pak Habib Zakiri itu kelihatan pendek kecil karena badannya besar-besar. Ketika dia ngomong, mereka malah hanya main handphone, tidak menulis. Beritahu ini menteri solo problem. Sampai kemudian Habib Zakiri itu tidak sedot, tetap nggak mau duduk. Nah, ketika sebenarnya duduk juga tetap begini. Sehingga teman-teman yang di bawah Pak Habib Zakiri masuk itu malah keluar, Pak Habib sendirian, dia ikut keluar juga. Sekalian, ini luar biasa. Ada negara tanpa batas, ya, tanpa visa boleh masuk ke negeri kita ini, ya. Dan seperti air bah, ya, mereka datang kemana-mana. Saya punya teman paling buka komisi di DPR itu, pergi ke Bali, ketemu ketua kantor imigrasi, kepalanya. Pak, di sini ada berapa tenaga kerja Cina yang masuk? Ya sekitar 40 ribuan Pak. Diawasi enggak? Gimana ngawasi Pak? Jumlah kita cuma berapa puluh saja. Yang benar kita ngawasi gimana? Mereka ngapain? Ya nggak tahu Pak. Mereka kemana-mana. Dan saya pernah ke Buton, ke Maluku Utara, itu bertumpah kapal terbang yang membawa teman-teman dari Jawa Daratan itu luar biasa banyak. Mereka kuat apa itu? Nah, saudara, jadi terus terang saya sudah tidak tahu bagaimana cara membalik keadaan ini. Ini Pak Ustadz Haidar Nasir dalam bahasa Inggrisnya bukan saja dikriminalisasi, tapi didemonisasi, demonization. Jadi jadi dianggap hantu, ya. Dianggap hantu, ya. Demonstratnya hantu, ya. Jadi dihantukan, ya. Menyimpan uang dari rumah yang cuma 2-3 miliar itu pencucian uang. Kemudian seret-seret, ya. Maksudnya apa? Supaya timbul fitnah. Kemudian Habib Rizik juga diotong-otong kemana-mana, ya. Terus kan ya, jadi ini kalau Ahok sampai menang, itu saya nggak tahu kita gimana. Ya. Ini jadi Indonesia ini jadi ekonomi backyard latar belakang ekonomi Cina, dan kita jadi bangsa tuli, bangsa jomos yang melayani kepentingan Beijing. Ini jelas sekali. Nah, saudara sekalian, karena itu saya mungkin sudah mentok, berpikirnya mentok, saya sudah mentok. Bagaimana? Nah, tentu ada lembaga yang namanya kaji
jihad fi sabilillah. Sekalian 118 ayat Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunakum qabala waddu ma anittum qad badatil baqa'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum ayati in kuntum taqilun. Orang-orang beriman, janganlah kami jadikan biqanah inner circle ya. Kalau al-Quran cuma satu, jangan jadikan aulia ya. Ini biqanah ya. Karena mereka ini sejatinya itu sangat benci dengan kamu ya. Kadang-kadang muncul kebencian dari mulut mereka yang tersimpan dalam diri mereka itu akbar, lebih besar lagi. Dan celakanya ayat berikutnya itu dibungkus oleh sebagian tokoh umat. Antum ulai tuhibbunakum wa la yuhibbunakum wa idza laku apa? Ketika mereka menemuimu ya, mereka mengaku amanah wa idza khalau ila wa idza khalau qalu idza khalau adu alaikum aminan minal ghaib inna wa alimu bidati sudur. Jadi silakannya itu maaf, sebagian orang Islam itu cinta sama mereka. Kalau sudah ketemu pendeta pastor itu manggut-manggut, bahkan ada bapak mengatakan bapak pastor, bapak pendeta, kami ini lebih senang bergaul dengan bapak daripada umat Islam sendiri. Umat saya. Disangkanya mereka itu padahal ketika mereka pergi diketawakan juga oleh orang-orang ini. Terus saya sekalian, jadi mereka itu jelas sikapnya itu intam saskum hasanatun tasubhum wa intusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu bahagia, kamu stabil, kamu bagus, kamu kuat, mereka sedih sekali. Tapi kalau kita ditimpa kehancuran, mereka jadi bergembira. Itu perwatakan seperti itu. Terus kalian, jadi mengapa mentok tadi? Ya, memang sekarang cuma ada dua pilihan menurut saya. Pilihan pertama, jalan demokrasi yang bulat. Ya, saya kan bukan demokrat juga. Saya belajar demokrasi puluhan tahun lah. Saya sampai demokrasi itu. Ya. Demokrasi itu perlu kejujuran, perlu modicum of education, ya, jumlah pendidikan, ya, sekadarnya gitu. Ya. Tapi demokrasi di tangan orang yang ganas, orang yang immoral, orang yang beragama itu menjadi permainan, ya. Justru untuk menindas mereka yang lurus, mereka yang ingin benar, seperti kita alami sekarang ini. Saya tadi kontak-kontakan dengan catatan setelah pilkada ini itu alhamdulillah berkat Pak Ustadz Fajar Nasir dan Bapak yang lain itu kesadaran agama itu makin mantap sehingga impian Ahoker dan Dajjal dan Jalur dan Taurus di belakangnya ingin satu putaran itu sudah kandas. Nah sekarang tinggal lagi bagaimana kita menggabungkan satu ketiga. Tapi hari ini, sore ini saya diberitahu sekarang Pak SBY sudah ada di Solo dengan Pak Agus dan Pak Sabuhan dengan Mas Hatta dan anaknya mau sowan ke Bapak Jokowi.
Kira-kira arahnya kemana? Terus sekalian, jadi memang sejak dulu sampai sekarang perjuangan Islam itu tidak mudah. Ada ulama ul-haq seperti beliau-beliau ini. Ya. Ada ulama usyad yang tasyakuk, ya. Mau bicara benar itu lidahnya keluh. Saya kata bicara benar hari Selasa, Rabu tarik kembali. Ya. Dia tidak akan memaafkan Ahok. Tapi tidak lagi ya sudahlah, sekarang juga besar, kan sudah maaf ya sudahlah. Itu pilihlah terserah mana saja. Sekalian, jadi saya ingin sedikit bacakan beberapa ayat saja. Singkatnya, menjelang perang Badar itu, Nabi kan compang camping. Baru saja 2 tahun hijrah ke Yatsrib ke Madinah, baru diiming-iming mau membangun sebuah kekuatan. Ternyata sudah mau dijaili oleh Abu Sufyan dan kontra-kontranya. Nah, waktu itu tentara Nabi itu mau menghajar karavan yang berangkat dari Makkah menuju ke Syria itu, tapi merucut sudah pergi. Nah, lantas mereka akan menghadang Abu Sufyan dan Abu Jahal dan lain itu, ya, ketika nanti pulang dari Damaskus. Nabi berkumpul di Badar, sumur Badar dan sekitarnya. Menurut riwayat, bahkan Abu Bakar dan Umar agak grogi. Karena keseimbangan Islam dan Quraisy itu incomparable, tidak bisa dibandingkan. Dan Nabi kan seorang katakanlah ahli musyawarah. Dia bertanya kedua sahabat puncak ini, tidak kita maju tempur, tapi malah bagaimana kalau kita kembali ke Madinah saja, mungkin kekuatan kita belum sepadan. Beberapa anak muda dari Ansor, Nabi, kita bukan seperti Bani Israel yang menyanggah Musa. Apa kata Nabi? Kita akan ikuti, sebaiknya kita hadapi dengan jihad fisabilillah. Coba lihat, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolongmu orang beriman pada waktu perang Badar, sementara kamu itu termasuk adillah dalil, ya, terhina, untuk remeh, mu'afaf, gak gitu. Ya. Tapi katakullah la'allakum tashkurun, kuncinya itu berkata kepada Allah supaya kamu sekalian bersyukur. Ittaqul mu'minina ala yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi dzati alafin minal malaikati munzalin. Wahai orang beriman, kata Nabi pengikutku, tidak cukupkah Allah membantumu dengan 3.000 malaikat yang datang dari langit? Bala wa inna surata taku wa yaktukum fi marim hada jumditkum bi khamsati alfina malaikatin musawwimin. Bahkan kalau kamu bersyukur, kamu sabar, tawakal, mereka yang menyerangmu, Allah akan menambah dengan 5.000 kekuatan malaikat. Coba dengarkan, setelah itu Allah mengatakan, wa ma ja'alullahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim. Nah, Allah akan memenangkanmu itu dan berita gembira ini supaya kamu mendapat busyra, supaya kamu tetap gembira, hatimu supaya tenang. Dan kemudian yang maaf orang minadina kafir ayat bidahum fayang qalibin, jadi akan dibabat orang kafir itu dan akan dihinakan dan mereka akan berakhir dengan kegagalan. Saudara sekarang tolong ini dicermati. Kalau kita mengandalkan
kekuatan umat. Umat itu maaf, doa apa? Ustaz Rafi, wa nahnu minal adillah. Jadi kita ini memang banyak, tapi itu banyak dalam arti jumlah. Saya sudah putar pikiran, gimana caranya? Nah, caranya sudah sekalian yang disampaikan oleh Ustaz Rasul tadi. Memang ini kita tinggal fakirru ilallah. Kita menyebut takbir, ya, semua gerakan sholat kan takbir Allah, kecuali kita saling menganggap semua kan takbir. Kalau dihitung takbir sholat 5 kali, tambah rawatib, tambah tahajud dan lain-lain, apalagi tambah Allahu Akbar menjawab adzan itu ada 140 kali minimal kita Allahu Akbar. Kamu bangsa, tapi dengan bekas tukang kayu satu, ya. Dengan ahok pokok satu. Ini gimana dari Allah? Kita gimana? Ya, ya saudara. Jadi kita tidak ingin Indonesia dari Syria, ya. Kita ingin Indonesia dari Mesir. Coba lihat di Mesir itu ada gerakan yang betul-betul lillahi ta'ala berdasar Quran, ya, namanya Al-Ikhwan Al-Muslimun. Saya setahun di Mesir, saya bertemu berkali-kali dengan Umar Tirmisahi yang menggantikan Hasan Al-Banna. Bahkan saya kenal baik dengan Mustafa Masyur yang sekarang ini menjadi ketua Al-Ikhwan, Mursyid Al-Am, Al-Muta'am, jadi yang tertingginya itu. Ini orang-orang Ikhwan ini punya anidaat semboyan dalam berjuang itu, Allahu ghayatuna, Allah tujuan akhir kami, Ar-Rasulu za'imuna, Rasul adalah pemimpin besar kami, Al-Qur'anu dusturna, Quran adalah konstitusi kehidupan kami, Al-Jihadu sabiluna, jihad adalah kehidupan kami, Al-Mautu fisabilillah asma amanina, sedangkan mati jalan Allah setinggi-tinggi impian kami. Perhatikan, Dr. Musi yang memimpin Ikhwan ikut menentukan Mubarak jadi presiden. Gak sampai belasan bulan usul oleh Jenderal Sisi anti Amerika itu. Sekarang ulama ditanggapi, difitnah, bahkan mungkin yang akan dibunuh sudah antre di penjara di Mesir itu. Saya coba campuran itu kan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika masir, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa qul rabbana innaka antal azizul hakim. Jadi semua orang yang berjuang untuk agama Allah itu biasanya difitnah. Kita betul Pak Amin katanya dulu Pak Amin itu dicari-cari kok sulit di mana ya? Wah, bisa aja ditanya kok bisa bangun SD dari mana? SD dari mana? Jadi kalau Pak Nisis bangun kampus 1 miliar nggak apa-apa. Saya orang bukan bangun SMA 20 miliar sudah kok dari mana uang? Ini 3 juta uang umat diapa-apakan, ya. Sementara yang puluhan triliun telah dilindungi. Ini memang kita menghadapi kekuatan itulah pokoknya, ya. Itu hizbus syaitan, ya, saya. Jadi harus hati-hati, ya. Nah karena itu saya terkesan waktu Pak Kiai langsung dari Bondowoso itu bersama kita semua di Al-Azhar. Sudah kan ada ratusan dari Jogja juga ikut mendengarkan waktu 11 Februari itu.
pantun, saya masih agak ingat. Kereta api jenenge sepur, nang jero sepur ana kondektur. Timbang mati nang dhuwur kasur, HP mati nang medan tempur. Dia mengatakan pergi ke Bukit Tinggi beli rendang, kemudian ke Padang beli manisan. Kalau Ahok bebas melenggang, kita berjuang sampai terhabis-habisan. Allah Akbar. Saya kira itu sinyal dari Pak Kiai Bondowoso ini. Padahal dulu waktu saya menggerakkan reformasi itu, beliau terbang ke Jember dari saya, mengingatkan Mas Amin, coba gendel-gendel, coba bablasan. Sekarang beliau sudah kebablasan. Artinya apa? Situasi memang sudah sangat jauh. Pak Kiai yang tadinya mengatakan saya kebablasan, sekarang sudah jauh sekali. Nah, kalau kalian sudah sepuh harus berani, masa mudah-mudahan ini menggerak. Oke. Nah, sekarang saudara-saudara, kita tinggal berdoa. Ibarat bermain sepak bola yang punya lapangan itu temannya. Kemudian aturan mainnya yang membuat temannya Ahok. Tukang lepet di lapangan, wasitnya temannya Ahok. Kesebelasan Islam ini, ya, salah sedikit dikasih kartu merah, ya, supaya habis, ya. Sudah apa? Teknik sedikit saja, mestinya cuma diperingatkan, ya, kalau langsung kartu merah. Sementara mereka sudah menginjak-injak para anggota tim kita, malah tepuk tangannya makin meriah. Saudara, media massa sudah dimiliki mereka. Kemudian barisan saya troops di media sosial juga mereka. Kita kedel-kedel untuk menandingi itu. Tapi sudah sekalian, ya, itu ayat pendek yang selalu saya baca supaya saya itu tetap bersemangat. Itu adalah waqad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Itu surat ayat terakhir dari surat Ibrahim, ayat yang terakhir. Jadi sungguh para munafikun, para zalimun, para musyrikun, para kafirun, ya, sudah memakarkan makar mereka. Tetapi makar mereka itu digenggam Allah. Sekalipun makar mereka itu dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa gunung. Dari kata ada temuan yang menakjubkan dari pikiran manusia membuat makar engineering, ya, menyiapkan gunung Merapi, Merbabu, Skor, Semeru dan lain-lain, ya. Itu bagi Allah tapi cuma mengalami Ahok, pokoknya insya Allah bisa kita atasi. Cuma saya mohon kita tadi sering sholat malam dan istighfar. Lihat doa Nabi Hud juga Nabi kita, ya. Beliau mengatakan ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursil ala tidak salah cara saja. Ya qawmillah, ini Ustaz Tozi apa dan beliau hadisnya itu ribuan apa. Saya itu cuma Ustaz kecil-kecil, ya. Ya qawmillah asalukum, ya qawmi la asalukum alaihi ajra min ajra illa ala alladhi faqarani afla taqilun. Kedua, ya qaum istaghfiru rabbakum
Tsumma tubu ilahi yusilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum bala tatawallaw mujrimin. Saya Nabi Hud berjuang untuk tidak kalah upah, karena upahnya dari Allah yang telah menciptakan kita semua. Dan mengatakan, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan, kemudian bertobatlah. Kalau kita istighfar dan bertobat, Allah akan menurunkan rezeki bertubi-tubi dari langit. Dan yang penting itu wa yumditkum quwwatan ila quwwatikum wa yazidkum dan akan menambah kepadamu kekuatan di samping kekuatan yang sudah ada. Jadi kalau nggak punya Tuhan, kita punya Allah. Ya. Kalau cuma punya cecimo itu, ya, nanti kita nggak boleh kalah dengan cecimo itu. Ya. Jadi kita punya Al-Quran, ya. Jadi kita sering istighfar, insya Allah akan ada solusi. Sekalipun hari ini atau besok ada kesepakatan dari dua tokoh itu di Solo akan meninggalkan kita masih punya Allah. Allahu Akbar. Ya. Jangan sampai menang. Kalau menang, Anda di Jogja bahaya. Ya. Kalau di Jawa Barat ada Siliwangi, PKI-nya nggak mengganas. Ya. Kalau di Solo, kalau menang, ya, nanti yang ditembak bukan mobil saya saja, seperti kemarin. Mungkin ya Pak Amin jadi almarhum mungkin, ya, mudah-mudahan tidak. Tapi artinya tadi ada sebuah teman Pak Amin, ini kekuatan DKI sudah mulai mendata, ya. Orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang berani menentang, orang-orang bicara kebenaran itu didata lengkap. Ya. Nah kira-kira kalau di sini ini sudah jelas semuanya. Termasuk saya, ya, kamu jangan takut, ya, jangan takut, ya, karena Allah itu akan menunjukkan jalan kita. Ya. Jadi kita doakan saudara-saudaraku sampai pilkada Kota Jogja saja kalah terkenal dengan pilkada DKI. Ya. Kita kan bisa kan lebih dekat yang menang hari apa Imam, ya, tapi sebenarnya kita terbawa ke Jakarta karena memang ya di sini juga amat menentukan, ya. Tapi Jakarta ini yang saya katakan tadi akan jadi tolok ukur apakah di masa depan ketika ini masih bisa selamatkan atau melundur ke pangkuan Beijing. Dan tentu kita mengatakan sebuah pemberi buruk naum kita ini. Nah, sekarang kita berdoa, kita doakan Ustaz Badian Nasir, Habib Rizik dan lain-lain supaya lepas dari fitnah. Kita bintang pamungkas. Terus tadi lucu, ya. Bintang pamungkas itu dianggap makar karena membuat konsep surat kepada ketua MPR bagaimana kalau MPR sidang umum untuk memakzulkan Jokowi. Itu kan cuma pura-pura saja maksud, ya. Untuk Pak Kwek Yandi ke rumah saya, Pak Kwek sahabat saya, Pak Amin, saya dengar loh Pak Amin, saya ngomong yang penting kudeta, tidak diapa-apakan, ya. Karena Kwek Yandi tidak diapa-apakan. Kalau Kwek Yandi namanya Abdul Ghaffar, ya, atau Abdul Jalal, ya lain lagi, karena Kwek Yandi, ya, cuma mereka lah, ya. Jadi ngomong apa saja nggak berbayar. Tapi ketika nggak pakai sarung pakai apa sih, ya. Kemudian Ibu Rahmawati, ya, di kursi roda masa mau makan, ya. Kalau makan nggak mungkin, ya. Saya heran nih. Kemudian diarahkan Pak Nasir ke Barreskrim pencucian uang dan lain. Jadi sudah sekalian, udahlah, kita masih punya Allah dan kita doakan mudah-mudahan TNI tetap memegang sumpah prajurit dan satpam marganya. Kita doakan bahwa tetap berpegang teguh pada sumpah tribratan itu. Coba perhatikan. Bung Karno itu pemimpin besar revolusi, proklamator Republik ini, jasanya besar sekali Bung Karno.
tapi ketika sebagai presiden dia tidak jelas sikap pada PKI, TNI ya kira-kira kalau bahasa Jawa Bung Karno nyuwun pangapunten amargi panjenengan sampun main mata kalian PKI, mila kita mengusahakan diantuk malih. Lantas lepaslah Bung Karno. Hanya TNI nggak mendukung. Pak Harto 32 tahun berkuasa, Jenderal Bintang 5, asli dari Angkatan Darat. Ketika perannya bertabrakan dengan kepentingan bangsa, TNI juga mengatakan Pak Harto mengaku Pak Harto kita sampun berusaha dengan malih amargi ingkang saya kan rakyat menika saya tumrap TNI. Jadi waktu Bung Pak Harto pun juga tidak bisa menguasai TNI. Ini siapa namanya? Tidak ya. Itu Kopassus, Koposrat, mana seperti ya iya Pak. Jadi sudahlah, jangan khawatir ya. Asal kita itu ittaqullah wasbiru, ya, cuma takwa dan sabar berdoa ya. Nanti insya Allah akan ya. Sekalian, saya dan akan berpikir, ya Allah, apakah 5 juta dan 7 juta ya, yang waktu bulan Desember itu ya, 2/11 ya, 2/12, 2 Desember ya. Ya Allah, itu kan mukhlisin ala hukum ya. Tidak ada yang biayai. Saya merasa cedera ini sering temui orang yang amat sangat penting ya. Nomor 2 setelah Jokowi, bukan kita nomor 2 ya. Dia mengatakan macam-macam Bung, saya tahu, saya berkali-kali itu ketemu Pak Bahtiar Nasir, ke Habib Rizik, ke Khalil Ridwan, saya sudah kemana-mana dengan para ulama itu. Mereka tidak sedikit pun dapat uang dari hambalan, nggak ada, betul nggak? Ya betul Pak, betul, memang betul. Itu ngapain? Itu kan menghina kita, didanai hambalan, hambalan. Ya. Allah itu maha kaya. Ya. Artinya walaupun kita itu adilah, kita duafat, kalau cuma demo sekian kali lagi masih bisa. Ya. Karena itu ya, ini memang fitnah sedang bertebaran ya. Jadi kita bersabar dulu ya. Tetapi umat Islam iman itu tentu seperti kumbang. Kumbang itu makanya yang wangi-wangi ya, yang harum-harum, kemudian yang keluar dari tubuh kumbang madu juga menyegarkan, tapi jangan mengganggu kumbang ya. Kalau kumbang sudah diganggu, itu nanti kita semua keluar, kemudian akan kita gigit semua itu. Ya. Insya Allah begitulah, saya yakin sekali ya. Jadi kita optimis, mohon doa juga kita orang Jogja, mudah-mudahan perhitungan akhir dari KPU Jogja tidak bergeser dari quick counting itu. Dan mudah-mudahan yang juga kata pentingnya di ibu kota putaran kedua nanti Ahok bisa kita kalahkan. Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma khiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka
antal azizul hakim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.